Macam semua, kembali lagi bersama gue Jason. Sekarang di playlist campuran ya. Jadi di sini gue akan coba ngobrol-ngobrol ya secara santai dengan Alex dan juga Ivana. Jadi kita bakal ngomongin soal investasi di lingkungan mereka tuh kayak gimana sih investasi, apakah udah banyak yang kenal investasi maupun reksadana sendiri. Gimana Lex dari lingkungan lo? Investasi mereka udah pada aware belum sih? Oke, kalau dari lingkungan gue sendiri, ya. Teman-teman gue tuh kalau nongkrong bareng itu kalau ngomongin investasi masih belum pada tahu sih. Cuman itu kalau yang lebih detail kayak investasi saham. Tapi kalau misalnya ngomongin reksadana, mereka lebih tahu karena waktu itu kan COVID kan. Jadi kayak mungkin mereka ada dengar lewat sosial media gitu kan, banyak kesebar berita investasi, berita finansial gitu. Nah itu banyak apart-apart online juga kan yang menjamur. Nah mungkin teman-teman gue tuh teman-teman gue tuh sering lihat apart online itu jadi download, jadi coba-cobanya lewat reksadana itu. Ya awal-awal dari coba-coba dan memang menurut gue kayaknya teknologi makin lama makin maju ya. Nah menurut lo gimana? Kalau dari gue sendiri sih teman gue terbagi jadi dua ya. Jadi, terbagi dua ya? Setengah udah kenal investasi, sama setengah lagi sama sekali nggak mau investasi. Oh gitu? Sama sekali itu benar-benar takut investasi karena kan kita udah lihat ya banyak sekarang di iklan-iklan investasi bodong gitu. Ketakutan kali ya mereka? Takut. Yang 50% itu kalau ditawarin investasi atau diajak untuk kenal investasi pasti mikirnya, ngapain investasi? Emang aman? Emangnya itu duit kita nggak hilang? Gitu. Sebenarnya kurangnya dari teman-teman gue yang itu adalah kurangnya literasi tentang investasi sih. Mereka kurang mempelajari, jadi cuma dengar-dengar luar-luarnya aja, bahaya, jangan. Padahal kan nggak semua investasi seperti itu. Bener nggak? Ya menurut gue sih emang kayak gitu ya, terbagi ya, karena kan kita mungkin generasinya agak beda nih. Gue kan lulusan tahun 2015 ya. Nah kalau dari gue sendiri sih sebenarnya unik ya, karena gue pada saat itu lebih banyak kayak reksadana tuh lebih ke MI-nya gitu. Jadi nah kayak itu kalau spesifik reksadana ya, kalau misalkan saham atau apa memang udah dari dulu tuh udah menjamur banget gitu. Dan pada saat itu gue udah mulai karena reksadana, terus gue pelajarin lama-kelamaan gue juga mulai invest nih. Nah kalau lingkungan gue sendiri sih mereka tuh lebih banyak ke sebenarnya ada saham, ada juga reksadana gitu. Tapi mereka ada yang saham banyak, reksadana juga nggak sedikit. Mungkin sedikit pada saat itu karena belum seperti sekarang, ya kan? Lo lihat setelah era COVID tuh makin lama makin membludak banget gitu. Nah, kalau ngomongin soal itu nih, itu lo sendiri udah punya investasi belum? Oke. Kalau gue sendiri kebetulan udah ada investasi sih. Sekarang di reksadana. Kayak yang gue ngomongin tadi kan gue lulusan COVID nih ya, tahun 2020 lulus gitu. Lulus dari COVID-nya apa lulus SMA pas COVID. Nah, jadi ada waktu luang antara masuk SMA ke kuliah. Nah, itu banyak waktu luang tuh belajarnya karena yang lagi menjamur itu apart online gitu. Jadi ya investasi di reksadana karena gampang banget, tinggal pakai HP langsung bisa punya reksadana. Sesimpel itu ya? Iya, simpel itu. Nah, kalau lu gimana? Kebetulan gue juga sama, Lex. Gue juga investasi reksadana. Karena menurut gue benar sih, itu yang paling gampang. Dan menurut gue ada manajer investasinya, jadi walaupun pengetahuan gue belum terlalu banyak, jadinya ada manajer investasi yang assist gue. Setuju gak sih lo, Lex? Setuju banget. BTW sebenarnya kalau reksadana tuh yang gue bener-bener suka tuh karena kita tuh walaupun emang kita bukan orang pro, kita kan juga ada manajer investasi nih. Dia yang ngebantu untuk mengalokasikan kemana-mana. Jadi dan kalau untuk dari tingkat keamanan juga udah cukup baik ya, karena kan juga ada yang KSE, juga OJK untuk ngawasin. Jadi kayak teman-teman yang takut investasi bodong, mungkin teman-teman lu nih, itu tuh harusnya sudah mulai perlahan. Tapi mungkin kayak kedepannya diharapkan makin lama makin gede. Ya siapa tahu kan dengan kita ngobrolin di campuran ini kan jadi makin banyak ya kan. Nah kalau misalkan lu investasi nih, itu tujuannya apa sih? Oke. Nah kayak yang udah gue bilang sebelumnya kan gue investasi di reksadana. Nah, gue sekarang tuh masih di reksadana pasar uang karena gue lihat grafik yang stabil naik terus kan. Reksadana pasar uang doang kan. Gue lihat reksadana saham tuh udah kayak roller coaster, jadi gue agak takut gitu. Nah, yang kayak lu bilang apa? Deg-degan ya? Lebih deg-degan dari ketemu cewek ya? Iya, investasi saham tuh emang aduh kayak roller coaster, udah nggak berani gue. Jadi, nah karena investasi
reksadana pasar uang, jadi gue netapin tujuannya sih dana darurat dulu. Karena emang di banyak seminar investasi bilang kalau dana darurat itu pemula investasinya di reksadana pasar uang gitu. Oke, kalau lu gimana? Kalau gue sama kayak Alex, awal-awal gue juga di reksadana pasar uang. Tapi lama-lama gue lihat-lihat kayaknya reksadana saham menarik juga, karena sebenarnya gue ini orangnya suka tantangan. Gitu ya? Kayaknya gue bisa deh masuk reksadana saham, karena gue emang udah sisihin uang yang khusus buat diputerin, diinvestasikan maksudnya. Oke, menarik sih. Kalau gue pribadi sih sebenarnya, tanpa lo menanya ya, harusnya tadi lo nanya gue, tapi nggak apa-apa. Sorry banget, gue grogi soalnya. Anyway, gue sebenarnya investasinya di reksadana saham, ya namanya reksadana cerdas, ya kan. Jadi di sini tuh kenapa gue reksadana saham, karena gue punya goal yang panjang, ya di atas dari 5 tahun. Karena kan gue pengennya pensiun ada dong, ya kan simpenan gitu. Nah di situ gue udah mulai mendidik diri gue untuk rutin berinvestasi. Jadi takutnya ada apa-apa kan, makanya kita harus tahu. Nah ngomongin nih soal jangka waktu, lo jangka waktunya berapa lama? Apakah lo short term ya kayak 2 tahun ke bawah atau gimana? Oke, kalau gue karena masih reksadana pasar uang sih short term dulu lah. Cuman kan nggak nutup kemungkinan kayak yang Mas bilang tadi. Kalau udah tambah dewasa kan otomatis tujuannya lebih jauh lagi. Jadi nggak nutup kemungkinan buat investasi saham, reksadana saham juga. Dan jangka waktunya otomatis jadi lebih panjang nantinya. Lebih panjang. Oke, lu gimana? Kalau gue maunya yang panjang jangka waktunya, 3-5 tahun lah. Kalau lu gimana? Kalau gue sih memang kan rata-rata panjang, tapi gue juga ada yang pendek juga. Karena kan juga beda-beda lah ya. Ada yang memang kayak buat darurat gitu. Kayaknya kalau gue terlalu fokus pensiun terus daruratnya nggak ada kan parah juga ya. Kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Nah sekarang nih kayaknya nih saatnya kita untuk kasih tips nih buat sahabat Jam semua. Kira-kira kalau teman-teman yang masih pemula harus ngapain sih dari generasi lu deh? Oke. Kalau dari gue sendiri melihat kebiasaan gue dan teman-teman gue, mungkin yang pertama tipsnya itu harus netapin tujuannya. Karena kalau misalnya nabung investasi di reksadana tapi nggak ada tujuannya, kayak kita kan seumuran gue nih kayak masih suka jajan, suka beli-beli barang yang buat self reward gitu kan. Jadi kalau nggak ditetapin dari sekarang, pasti setiap mau ada keinginan gitu langsung ditarik lagi, jadi nggak bakal kepenuhi ke tujuan itu. Sedangkan kalau udah set tujuan dari awal, jadi kayak bisa lah nggak ditarik lah intinya untuk keinginan. Gitu. Money management lah ya. Money management. Nah kalau lo gimana? Kalau dari gue, pesan buat teman-teman semua, yang perlu kalian lakukan itu adalah kalau dengar kata-kata investasi, jangan takut duluan. Justru kalian tuh harusnya mempelajari dulu investasi itu ada apa aja sih, jenisnya apa aja, resikonya apa aja. Dan kata kedua yang perlu kalian pelajari adalah inflasi. Itu juga penting. Kenapa ada investasi? Karena ada yang namanya inflasi. Nah, kalau mau tahu kenapa, coba pelajarin dulu sendiri. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua sebenarnya buat sahabat Jam semua adalah sekarang kan gue ya usianya udah terbilang setengah tua dan setengah muda ya gitu ya. Nah kalau pesan gue adalah hidup itu makin lama makin banyak kebutuhan ya, banyak kebutuhan, banyak keinginan juga. Nah kayak misalkan lu mungkin sekarang masih muda ya kan, lu nggak mikir yang jauh, tapi makin lama lu nanti akan adanya nikah lu butuh dananya nggak kecil juga. Kedua, lo nanti ketika lo udah nikah, lo akan butuh dana buat anak lo. Karena lo lihat sendiri untuk pendidikan kayak kuliah juga makin lama makin mahal juga. Terus nanti akan adanya pensiun, masih ada lagi. Jadi kayak kalau lo nggak persiapin dari sekarang, wah gila sih, berat banget ya. Karena buat gue pribadi juga berat. Nah, lo sendiri setuju nggak sama omongan? Setuju banget sih. Emang kita harus mempersiapkan buat masa depan juga lah intinya. Iya. Setuju, benar. Nah, oke. Jadi itu aja obrolan kita hari ini. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ngikutin terus ya Cam juga di sosial medianya, coba cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa. Oke, bye sahabat Cam.